Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sulistiawati, NIM 1903105. Saya dari Akvisti. Visi Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang itu Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang tahun 2035 menjadi Akademi Fisioterapi yang unggul di bidang terapi latihan. Misinya: 1. Melaksanakan kegiatan pendidikan vokasi yang mampu menghasilkan fisioterapis yang unggul di bidang terapi latihan. 2. Melaksanakan penelitian berbasis terapi latihan serta mengaplikasikannya dalam pendidikan dan pelayanan klinis fisioterapi. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis terapi latihan melalui komunikasi, informasi, edukasi, dan pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu normal gait, hemiplegic gait, dan akan mencontohkan gerakan normal gait serta hemiplegic gait. Saya akan menjelaskan normal gait. Normal gait itu berjalan adalah berpindahnya tubuh dari satu titik ke titik berikutnya dengan cara menggunakan kedua tungkai atau bipedal. Itu merupakan posisi tubuh selalu tegak selama proses berlangsung atau berjalan secara orang normal. Dalam berjalan dikenal ada dua fase. Yang pertama ada fase menapak atau stand pass. Pada fase ini 60% dimulai dari heel strike atau heel on. Itu kaki mulai mengangkat. Yang kedua foot flat. Itu melakukan kontak sebelumnya dengan landasan dan dalam keadaan rata. Yang ketiga mid stance. Itu dimulai pada saat heel sesaat sebelum meninggalkan landasan sehingga kaki berada sejajar dengan kaki bawah bagian depan. Yang keempat heel off. Pada saat heel kaki kanan meninggi atau mulai meninggalkan landasan dan dilanjutkan sampai dengan heel dari kaki kiri mulai mengenai landasan. Dan yang terakhir ada diakhiri dengan gerakan pull off. Pada fase ini dimulai dengan fase heel strike oleh kaki kiri dan kaki kanan berada posisi meninggalkan landasan untuk meninggalkan periode mengayun atau toe off. Yang kedua ada fase mengayun atau swing pass. Pada fase ini 40% dimulai dari yang pertama initial swing, itu posisi kaki udah mulai ngangkat. Yang kedua mid swing, itu posisi kaki melayang. Yang ketiga terminal swing, posisi kaki turun. Ada pula yang menambahkan satu fase lagi, yaitu fase dua kaki di lantai atau double support yang berlangsung singkat. Fase ini semakin singkat jika kecepatan jalan bertambah. Bahkan pada berlari fase ini sama sekali hilang dan justru terjadi fase di mana kedua kaki tidak menginjak lantai. Yang selanjutnya ada istilah pola jalan. Yang pertama ada straight leg. Itu jarak antara dua jejak kaki pada kaki yang sama. Pada orang dewasa pria, jaraknya antara 140 sampai 156,5 cm. Yang kedua straight leg. Itu jarak antara dua jejak kaki, baik dari kanan ke kiri maupun sebaliknya. Jarak rata-ratanya 68 sampai 78 cm. Ada juga perbedaan gerak setiap fase. Yang pertama stand pass atau fase menapak. Itu ekstensi hip dan geseran pada pelvis dan geseran ke arah horizontal lateral pada pelvis dan truk. Yang kedua swing pass atau fase mengayun. Itu fleksi keni dengan diawali ekstensi hip dan lateral pelvic tilting ke arah bawah pada saat toe off. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan hemiplegic gait. Apa sih hemiplegic gait itu? Hemiplegic gait adalah kondisi kelumpuhan atau hilangnya kemampuan otot untuk bergerak yang terjadi pada salah satu sisi tubuh. Ada faktor resiko yang bisa menyebabkan seseorang mengalami hemiplegic gait. Yang pertama ada hipertensi, penyakit jantung, stroke, masalah kehamilan, cedera otak traumatis, diabetes, dan tumor otak. Ada juga gejalanya. Gejala utamanya adalah hilangnya kemampuan untuk menggerakkan salah satu atau banyak otot. Gejala umumnya kehilangan keseimbangan, kesulitan dalam berjalan atau menelan, berbicara, berkurangnya presisi gerakan, rasa kesemutan atau mati rasa.
Ada juga pengobatan hemiplegic gait melalui terapi. Terapi ini bertujuan untuk mendorong penggunaan bagian tubuh yang mengalami kelumpuhan untuk memperkuat bagian tubuh yang melemah, meningkatkan kewaspadaan sensori, hingga meningkatkan jangkauan gerak. Pengobatannya melalui tetap aktif bergerak dan menggunakan otot. Gunakan sepatu yang datar, gunakan alat bantu seperti tongkat atau alat bantu jalan. Perkuatlah otot kaki dan keseimbangan. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan komplikasi, sehingga alat gerak dan tubuh dapat semakin menghilang fungsinya. Ada juga pencegahannya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegahnya yaitu: yang pertama, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, berolahraga lebih banyak, cegah diabetes, dan berhenti merokok. Yang selanjutnya saya akan mencontohkan gerakan hemiplegic gait dan normal gait. Ini merupakan contoh gerakan hemiplegic gait di mana kondisi kelumpuhan atau hilangnya kemampuan otot untuk bergerak yang terjadi pada salah satu sisi tubuh. Pada fase hemiplegic ada 1. Penurunan pada ekstensi hip di akhir gerakan, 2. Penurunan pada perpindahan pelvik lateral, 3. Peningkatan pada perpindahan pelvik lateral, 4. Penurunan pada fleksi keni atau hiperekstensi keni, 5. Peningkatan pada fleksi keni, 6. Penurunan pelantar fleksi pada toe off. Ada fase swing. Yang pertama, penurunan fleksi hip, 2. Penurunan pada fleksi keni di fase ayunan awal, 3. Penurunan ekstensi keni pada heel strike, 4. Penurunan dorsifleksi ankle throw out swing. Dan yang ini adalah gerakan normal gait, di mana istilah medis untuk menggambarkan daya manusia atau cara manusia berjalan secara normal. Ada kriteria utama yang penting dalam berjalan. Yang pertama ada kesetimbangan, 2. Penggerak, 3. Muskuloskeletal integritas, dan yang terakhir fungsi kontrol neurologi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.